Soalnya perpecahan politik terus jadi singgungan kepentingan dan memuncak di G30S. Kalau mungkin lu Gen X atau milenial yang udah lahir sebelum reformasi 98, mungkin di masa kecil lu atau masa sekolah lu dulu sempat ada agenda wajib buat nonton film penumpasan pengkhianatan G30S. Dulu setiap tahunnya film ini diputar di semua channel TV, jadinya ya kita nggak bisa untuk ganti tontonan kita. Malah kadang-kadang di sekolah juga kan kita dikasih tugas tuh yang berkaitan sama film ini. Jadinya ya hampir semua anak di zaman itu pasti nonton film inilah. Supaya nanamin mindset kalau semua anggota partai komunis itu ya jahat dan layak untuk dimusnahkan. Dan ditanamkan mindset begini soalnya nggak lama setelah peristiwa 30 September 1965 itu kan emang terjadi pembantaian anggota partai itu ya, pembantaian yang masif banget di seluruh Indonesia, dan pembantaian terbesarnya terjadi tuh di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan salah satunya adalah Pulau Bali. Pembantaian ini terjadi kepada simpatisan PKI dan orang-orang yang dituduh jadi bagian dari partai komunis itu, yang banyak diantaranya ternyata nggak terbukti sama sekali. Banyak banget yang terbunuh berdasarkan asumsi doang, dan saking gedenya peristiwa ini tuh bahkan jadi salah satu pembantaian terparah yang dilakukan oleh negaranya sendiri kepada bangsanya. Tapi emang separah apa sih pembantaian 1965 yang nargetin simpatisan PKI ini? Yaudah kalau gitu, ayo langsung kita bahas seberapa kejam pembantaian 1965 sebenarnya. Sebelum gue mulai penjelasannya, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau di sepanjang video ini gue nggak lagi memihak partainya atau gimana ya. Gue cuma menyampaikan informasi apa adanya, biar kita semua tahu kalau ada banyak banget korban yang nggak dapat keadilan di pembantaian ini. Oke, sebelumnya kita masuk ke peristiwanya. Gue mau jelasin dulu nih latar belakang dari pembantaian ini. Gimana awalnya partai ini bisa dibenci bahkan jauh sebelum peristiwa G30S. Jadi menurut Kompas, di awal kemerdekaan, kondisi politik Indonesia tuh kan masih benar-benar nggak stabil. Masih sangat terpecah berdasarkan beberapa kepentingan. Waktu itu tuh ada 3 golongan paling besar di perpolitikan Indonesia. Ada nasionalis yang berpegang kepada semangat kebangsaan dan anti penjajahan yang didominasi oleh sama PNI, Partai Nasional Indonesia. Terus ada agama, terutama agama Islam, yang pengen Indonesia tuh diatur oleh prinsip-prinsip Islam yang didominasi oleh Masyumi, singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Terus ada komunis yang didorong agenda di kalangan kelas pekerja dan revolusi sosial yang didominasi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, ketiga golongan politik ini selalu saling sikut demi kepentingan masing-masing. Nah, buat ngatasin ini, Presiden Soekarno akhirnya waktu itu ngusulin konsep Nasakom yang didasari oleh 3 pilar utama, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, dengan harapan bisa memenuhi tuntutan dari 3 golongan besar ini. Namun sayangnya walaupun Nasakom udah disahkan di tahun 1959, kondisi perpolitikan Indonesia tetap nggak adem. Yang ada malah makin parah, karena Soekarno dianggap selalu memihak ke partai komunis. Kondisinya waktu itu ya, golongan nasionalisme dan agama mereka tuh udah nggak suka banget sama partai ini. Terus kalau menurut Profesor Aminuddin Kasdi, di bukunya yang berjudul Kaum Merah Penjara, beliau bilang di dalam komunisme itu semua sama. Jadi semua manusia tuh sama di mata komunis. Nggak boleh ada si kaya dan si miskin. Jadinya partai ini tuh berusaha ngajak masyarakat kelas bawah, kayak kaum buruh sama petani, buat gabung sama mereka. Dan mereka ini tuh sering banget ngelakuin yang disebut sebagai aksi sepihak sejak 1960, setahun setelah Nasakom diresmikan. Aksi sepihak tuh maksudnya apa? Aksi sepihak tuh kayak aksi penjarahan atau perampasan paksa aset dari para tuan tanah ataupun dari orang-orang kaya yang termasuk itu adalah golongan dari tokoh agama yang dihormati di daerahnya masing-masing. Tokoh agama yang punya lahan luas, dan kalau ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi aksi sepihak ini, mereka tuh biasanya dianiaya, diculik, atau bahkan kadang-kadang juga dibunuh. Nah, dan di sini PKI ngerasa apa yang mereka lakukan tuh adalah hal yang benar. Soalnya dalam ideologi komunis, masyarakat harus setara. Nggak boleh ada yang namanya tuan tanah, dan nggak boleh ada yang namanya buruh tani. Pokoknya semua tuh harus setara, dan ya udahlah. Aksi sepihak itu ngebikin sentimen masyarakat umum ke partai ini jadi semakin buruk. Karena ini, pihak nasionalis termasuk TNI AD ngerasa kestabilan politik dan perkembangan ekonomi dan nasional masyarakat jadi terganggu.
Terus dari pihak agama juga sama, mereka nggak suka sama partai ini ya karena udah menganiaya dan membunuh para ulamanya. Jadi makin runcing deh hubungan mereka. Tapi walaupun PKI itu dia anggap udah sangat mengganggu, namun Presiden Soekarno tuh waktu itu masih terus ngebela partai ini. Kayak misalkan di arsip pidato Bung Karno di ulang tahun ke-45 Partai Komunis ini yang berjudul Subur-subur, suburlah PKI. Di situ Presiden Soekarno bilang kalau dia tuh sering banget dapat pertanyaan, kenapa sih komunis harus diajak, dan dia bilang alasannya karena partai ini adalah bagian yang sangat penting dalam berdirinya Indonesia. Dan jadi salah satu pilar revolusi juga bareng sama nasionalis dan agamis. Makanya kalau menurut beliau yang namanya komunis tuh nggak bisa dikesampingkan dan harus dirangkul karena ya sama-sama berjasa bagi Indonesia. Padahal di sisi lain kalau menurut nasionalis sama agamis, PKI itu buruk. Jadinya yang lain tuh ngerasa kayak padahal selama ini partai itu sering bikin rusuh, terus bikin onar, tapi sang proklamator masih ngebela mereka, masih selalu memprioritaskan mereka, dan ya udah jadinya Nasakom ini malah kontraproduktif. Niatnya dibentuk untuk menyatukan ketiga pilar, yang ada malah makin memperparah ketegangan di antara pilar-pilarnya. Dan puncaknya kalau menurut Tempo adalah waktu PKI mengusulkan pembentukan angkatan bersenjata kelima yang terdiri dari buruh dan petani. Usulan ini langsung ditolak mentah-mentah oleh TNI, khususnya TNI AD. Sebelumnya kan angkatan bersenjata tuh ada 4 kan ya. Ada TNI AD, AL, AU sama polisi. Nah, si partai ini tuh mereka tuh minta supaya petani dan buruh juga dikasih senjata buat berkontribusi dalam keamanan negara. Tapi terus usulan ini tuh lebih dilihat sebagai upaya melemahkan militer dan upaya agar partai ini bisa punya basis militernya sendiri. Yang mana ini jelas mengancam kedaulatan negara dong. Tanpa sengaja aja mereka tuh udah banyak ngelakuin pemberontakan dan kerusuhan, apalagi kalau dikasih senjata. Dan dari sinilah ketegangan antara PKI sama TNI AD itu makin memanas, sampai berakhirnya dengan PKI berkomplot untuk membunuh 7 jenderal TNI AD di peristiwa G30S. Nah, singkat cerita apa yang dilakukan sama partai ini tuh di peristiwa G30S ini tuh udah keterlaluan banget. Akhirnya dibuatlah agenda pembantaian besar-besaran anggota partai ini, dengan yang terbesar tuh ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Sumatera Utara. Kalau menurut yang ditulis sama Robert Cribb yang berjudul Unresolved Problems The Indonesia Killings of, disebut nggak lama setelah peristiwa G30S, para petinggi PKI itu langsung ditangkap dan dieksekusi. Dan pembantaian anggotanya juga dimulai nggak lama dari situ. Buat gambaran nih, buat lu tahu sebesar apa sih PKI waktu itu. Jadi PKI itu merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet sama Partai Komunis Cina. Anggota mereka di tahun 60 aja tuh ada sekitar 3 juta orang loh. Nah, dengan skala anggota partai ini yang sebesar ini, TNI itu beranggapan atau mencurigai kalau partai ini adalah satu-satunya dalang di balik G30S, dan hal ini juga dijadikan justifikasi buat menghukum semua orang yang terlibat dengan partai ini. Jadi akhirnya mau dia terlibat dalam G30S atau enggak, mau dia mendukung atau menolak, membunuh jenderal, mau dia terbukti atau enggak terbukti sebagai anggota partainya atau keluarga anggota partainya, pokoknya kalau dia dicurigai berhubungan sama partai ini dan dia dianggap pantas untuk mati. Menurut Robert Cribb, diperkirakan ada sekitar 500.000 sampai 1 juta orang yang tewas selama pembantaian ini. Bahkan menurut beberapa perkiraan lain, korbannya tuh bisa mencapai 2 sampai 3 juta orang loh. Dan cara mereka dihabis itu juga brutal-brutal. Menurut buku The Dark Side of Paradise yang ditulis sama Jovi Robinson, disebut karena skala pembantaian ini tuh masih banget, jadinya eksekutor di peristiwa ini tuh juga banyak. Disebut waktu itu tentara sampai berafiliasi sama kelompok sipil dan paramiliter, kayak misalnya sama tentara Jeruk. Terus juga sama kelompok agama, bahkan sampai preman setempat buat memburu terduga anggota partai ini. Jadi mereka para algojo, para eksekutornya lah. Nah, mereka dikasih daftar nama-nama siapa aja yang dituduh sebagai anggota partai ini atau berkaitan sama partai ini. Terus nantinya orang-orang yang ada di daftar ini tuh mereka pada dijemput dari rumah mereka, terus dikumpulin di satu tempat. Ya biasanya di bawahnya udah digali lubang yang gede banget. Terus ya udahlah, lu tau lah apa yang terjadi selanjutnya.
Beberapa bahkan dianiaya dulu sebelumnya, dan kadang dihabisin tuh dengan cara-cara yang ngeri banget. Yang lebih ngeri dari sekedar ditembak, ya kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail penyiksaannya seperti apa, gimana cara eksekusinya, lu bisa lihat di film-film. Di situ detail banget. Di situ diceritain segala macam. Gue nggak tega lah untuk menceritakan ini. Dan kejadian ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Yang korban terbanyaknya ada di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Masing-masing korbannya tuh ada sekitar 200.000 orang. Terus yang ketiga Bali sebanyak 80.000 orang. Dan keempat ini ada Sumatera Utara sebanyak 40.000 orang lah. Dan yang bikin sedihnya yaitu ya tadi banyak banget dari korbannya yang sebenarnya tuh nggak bersalah. Banyak orang yang berprofesi sebagai guru, seniman, penulis, aktivis, buruh, dan petani yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu apa-apa, tapi dianggap sebagai pengkhianat dan dianggap sebagai anggota PKI. Pokoknya waktu itu kondisinya tuh benar-benar ngeri. Di sungai tuh banyak yang ngambang lah, sisa-sisa berceceran di mana-mana, pokoknya parah banget. Dan saking parahnya di situ tuh nggak pakai ada pengadilan. Nggak ada pemaparan bukti dulu, semua orang bisa jadi korban. Cuma berdasarkan asumsi atau laporan yang nggak berdasar aja. Jadi kalau misalkan waktu itu lu lagi ribut sama tetangga, lu terus tetangga lu ngelaporin ke militer atau paramiliter, dia bilang kalau lu anggota partai itu, ya udah langsung tuh dihabisin. Nggak ada tuh ditanya mana bukti segala macem, dan nggak ada langsung dihabisin lah. Terus kalau menurut The Conversation, nasib anak-anak dan keluarga terduga atau tertuduh anggota partai ini juga tragis. Selain trauma yang ditinggalkan oleh keluarganya dan orang tuanya, anak-anak ini juga tuh mereka pada nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah, dan segala hal dipersusah lah. Dalangnya tuh sebenarnya siapa sih? Nah, pembahasan tentang siapa dalang sebenarnya sampai sekarang tuh emang masih jadi topik diskusi terbuka. Karena yang nggak ada bukti yang jelas. Tapi kalau menurut jurnalis Vincent Bevis di bukunya yang berjudul Jakarta Methodia, bilang rangkaian peristiwa 1965 tuh itu bukan cuma tragedi lokal, namun merupakan bagian dari strategi global. Setelah peristiwa 65, kata Jakarta tuh bahkan dipakai sebagai kode ancaman loh. Yang artinya kalau sebuah negara nggak menumpas komunismenya, mereka akan dibikin jadi kayak Jakarta. Dan dugaan keterlibatan Amerika sebagai dalang ini juga diperkuat sama penemuan Brent Simpson, pendiri dan direktur di Indonesia East Timor Documentary Project, sekaligus Associate Professor di History and Asian Studies di University of Connecticut. Jadi di National Security Archive di The George Washington University, Brent Simpson bilang dari tahun 1965 sampai 1966 ada 39 dokumen resmi berisi 30.000 halaman tentang apa yang dilakukan oleh penjabat kedutaan besar Amerika di Jakarta. Dan salah satu dokumennya adalah daftar nama ribuan orang anggota dan simpatisan PKI yang harus diberantas. Dan ini asli loh bos, parah banget, legit dokumennya resmi dari Amerika loh ini. Jadi ya dari sini kelihatan kalau mereka nih ya mempunyai andil entah sebagai dalang utamanya atau bahkan yang jelas terlibat aja. Dan jadinya itu tragedi 1965 tuh emang beneran semengerikan itu. Awalnya perpecahan politik terus jadi singgungan kepentingan dan memuncak di G30S. Yang efek besarnya pembantaian besar, dan ingat dari sebanyak itu korbannya banyak yang cuma warga sipil yang nggak tahu apa-apa. Yang jahat pasti ada, tapi ya nggak sebanyak itulah. Yang jahat tuh pasti ada, tapi ya nggak bersalah tuh juga banyak. Yang benar-benar tuh juga banyak, yang benar-benar nggak ada afiliasi apa-apa sama partainya sama sekali. Ya menurut gue yang paling kasihan ya itu. Di statement Joko Widodo menyebutkan ada 12 peristiwa yang merupakan pelanggaran HAM berat. Tapi walaupun gitu pernyataannya, beberapa pihak masih mengkritik tentang statement itu. Soalnya belum diiringi oleh mekanisme yang jelas. Ya berasa kayak simbolis doang. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini sudah cukup? Oke, sekian video tentang parahnya tragedi 1965. Jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan like video. Kalau teman-teman masih ada yang kurang, bisa tambahkan di kolom komentar.